Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Nur Azizah, NIM 17116314, semester 6, kelas D, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAI Edu Kebumen. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Micro Teaching yang diampu oleh beliau Bapak dosen Sobari. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Sobari atas dedikasinya mengajar kami dengan sabar, profesional, dan dengan segala kebaikannya. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini dan memohon kritik dan sarannya untuk memperbaiki micro teaching saya sebagai meningkatkan kualitas kemampuan saya dalam real teaching kemudian. Video ini tentang praktek mengajar saya untuk kelas 11 untuk jenjang MA dengan format Pak Nadim. Materi tentang SKI, materi pokoknya itu Al-Walid bin Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah di dalam hati ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu absensi dulu ya, siapa yang tidak hadir pada kelas hari ini. Lana Muftisani. Ada Bu. Lutfiah Nuraini. Ada Bu. Rina Wijianti. Hadir. Safi Setiawan. Sakit. Suratnya udah ada? Udah. Ya. Siti Masruroh. Ada. Titi Romlah. Ada Bu. Umi Rianti. Hadir. Vivi Septiana Saputri. Hadir. Siti Hadiko Alasna. Ada Bu. Iya. Jadi yang sakit itu Sevi Setiawan ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya buat teman-teman kalian. Ya Bu. Nah, masih ingat nggak pelajaran kemarin itu kan mempelajari tentang kepemimpinan pada masa Daulah Dinasti Umayyah. Nah, kemarin itu kita mempelajari tentang Abdul Malik bin Marwan. Beliau itu pemimpin dinasti Umayyah yang ke-5. Nah, pada kelas hari ini kita akan mempelajari tentang Walid bin Abdul Malik, yaitu putra dari beliau Abdul Malik bin Marwan. Nah, Ibu akan kasih penjelasannya ya melalui PPT, nanti bisa kalian lihat, nanti Ibu akan terangkan. Nah, ini adalah slide-nya PPT. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik. Nanti kalau ada yang penting bisa kalian catat ya, nggak usah Ibu suruh, kalian harus catat. Nah, kemudian yang pertama kita akan mempelajari tentang biografi dari Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, beliau itu yang tadi Ibu jelaskan pada awal itu, beliau itu adalah putra dari Malik bin Marwan. Nah, beliau itu sangat terkenal dalam kepemimpinannya, yaitu sangat bijaksana dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau itu memerintah selama 10 tahun. Pada tahun 705 sampai 705 Masehi. Nah, dalam kepemimpinannya itu, prestasi-prestasi yang dapat kita lihat atau yang dapat kita ketahui yaitu tentang kesejahteraan rakyat. Selain itu ada kemakmuran dan keamanan. Nah, pada masa pemerintahan beliau terbukti bahwa perekonomiannya menunjukkan sangat mapan. Kesatuan dan persatuan kaum muslimin juga sangat kuat.
Karena bisa kita ketahui bahwa sifat beliau Al-Walid bin Abdul Malik itu sangat soleh dan didukung dengan keimanan yang kuat, sehingga beliau itu mampu membawa nama harum Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu adalah secara singkatnya nama lengkap beliau itu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Beliau lahir pada tahun 50 Hijriah atau 672 Masehi, dan beliau itu dilantik pada usia 36 tahun atau pada tahun 86 Hijriah, atau di tahun Masehinya itu tahun 705. Nah, beliau itu wafat pada umur 46 tahun, yaitu pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Februari. Nah, yang kedua itu yang akan kita bahas itu mengenai tentang usaha-usaha beliau dan jasa-jasanya yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu yang akan kita bahas pada materi sekarang ini yaitu usaha di bidang sosial dan perluasan wilayah. Yang pertama dalam bidang sosial, usahanya yang dilakukan oleh beliau Al-Walid bin Abdul Malik antara lain yaitu membentuk panti asuhan anak yatim dan orang-orang jompo. Kemudian menunjukkan petugas khusus yang menuntun orang-orang buta. Yang ketiga itu membangun rumah sakit khusus untuk orang-orang yang mengidap penyakit kusta. Yang keempat itu membuat sumur-sumur di sepanjang jalan raya dan selalu diperbaiki. Yang kelima itu mendirikan gedung-gedung pemerintahan, kemudian pabrik-pabrik, madrasah-madrasah, dan masjid yang sangat bagus. Nah, kemudian dalam usaha perluasan wilayah, beliau Al-Walid bin Abdul Malik memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke wilayah barat dan timur. Wilayah barat itu diantaranya Amuria Harikloh, Teluk Konstantinopel, Pulau Silisia, Merovis, Afrika Utara, dan Andalusia. Kemudian wilayah timur meliputi ada Tansket, Nasef, Kus, Bukhara, Samarkand, Talikan, Kabul, Sikh, atau yang biasa dikenal dengan Pakistan dan India. Nah, berikut itu adalah foto-foto perluasan wilayah dari pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, bisa kalian lihat itu ada wilayah yang beliau dapat kuasai. Nah, ini ada di daerah mana? Andalusia. Nah, jasa-jasanya pada perluasan wilayah itu beliau itu juga sambil menyelam minum air, bisa dikatakan seperti itu, karena selain beliau memperluas wilayah, beliau juga mengembangkan kebudayaannya. Contoh sehingga karya seni bangunan yang bercorak Islam menjadi kebudayaan tertinggi kala itu, melebihi seni bangunan ala Yunani. Ya, kalian bisa ketahui sejarah atau corak bangunan yang dapat kita lihat dan masih ada sampai sekarang. Itu contoh yang ada di Konstantinopel, di mana corak itu merupakan tanda kekuasaan bahwa kejayaan Islam pada masa itu. Dan bangunan atau seni-seninya, nah sekarang itu ditempati sebagai gereja. Nah, selain itu, dalam bidang sosial jasanya kita lihat membangun rumah sakit, merenovasi Masjidil Haram, dan mengadakan perbaikan pada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya itu kita ketahui bahwa Al-Walid bin Abdul Malik, beliau itu orang yang mengutamakan kemanusiaan, di mana beliau itu lebih memperhatikan kepentingan rakyatnya, di mana untuk mensejahterakan juga bagaimana cara beliau untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap rakyatnya. Nah, perilaku beliau atau karakter beliau patut kita contoh, di mana hakikatnya sebagai seorang manusia itu kita harus wajib tolong menolong dan
menjadi seorang pemimpin, kita itu harus amanah. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, ada pertanyaan nggak anak-anak? Ya, kalau nggak ada, Ibu mau panggil buat menjawab pertanyaan Ibu ya. Nah, Lutfiah Nuraini. Nah, Ibu kasih pertanyaan ya. Sebutkan usaha Walid bin Abdul Malik dalam bidang sosial. Ya, Lutfiah Nuraini, gimana jawabannya? Panti asuhan dan panti jompo. Ya, betul. Oplos buat Lutfiah Nuraini. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Saya, Bu. Ya, Umi, gimana? Apa saja sih jasa-jasa dari Walid bin Abdul Malik? Nah, jawabannya itu jasa-jasa Walid bin Abdul Malik itu dari perluasan wilayah itu ada perkembangan seni bangunan, di mana seninya itu seni bangunan atau corak-corak bangunannya itu tentang Islam. Kemudian dalam bidang sosial itu ada membangun rumah panti jompo, rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu. Gimana, Mbak Uci? Mbak Lutfiah Nuraini udah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Saya, Bu. Iya. Mbak siapa namanya? Titi Romlah. Oh iya, maaf ya Ibu lupa namanya. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya, Mbak Titi. Gimana pertanyaannya? Wilayah barat yang dikuasai oleh beliau itu apa aja sih, Bu? Nah, wilayah barat yang dikuasai oleh beliau itu, nah, bentar ya Ibu lihatkan ke PPT. Nah, wilayah barat itu meliputi Amuriah Harikloh, kemudian ada Teluk Konstantinopel dan Pulau Silsiah, Merovis, Afrika Utara dan Andalusia. Nah, itu ada foto dari foto perluasan wilayah dari Andalusia. Nah, gimana Mbak Titi, sudah paham? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Gimana Mbak Titi, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, buat anak-anak yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Ya, sebelum kita pulang, Ibu mau kasih kalian kuis. Nah, nanti dikerjakan ya. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Habis itu nilainya akan Ibu masukkan ya. Oke. Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita cocokkan bersama-sama ya. Ya. Untuk setiap nomor nilainya itu 2 ya anak-anak. Nah, Ibu akan jawab yang pertama itu jawabannya membentuk panti asuhan, kemudian membentuk petugas khusus, membangun rumah sakit dan membuat sumur-sumur. Selain itu juga mendirikan gedung-gedung pemerintahan. Nah, yang betul semua itu nilainya 2. Yang penting ada salah satu di antara itu, nanti kalian dapat nilai 2. Nah, yang kedua itu 10 tahun. Nah, yang ketiga itu ada Tasket, Nasef, Kus, Bukhara, Samarkand, Talikan, dan Kabul. Nah, yang keempat itu 711 Masehi. Jawaban yang kelima itu 714 Masehi. Mau ditanya, gimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana penilaiannya atau ada yang masih bingung mengenai jawabannya? Udah selesai, Bu. Ya, nah selanjutnya Ibu mau masukin nilai kalian ya. Oke. Nah, yang pertama Lana Muftisani 80. Lutfiah Nuraini 78. Rina Wijiyanti 75. Siti Masruroh 90. Titi Romlah
78, Umi Rianti, 83, Vivi Septiana Saputri, 82, Siti Hajiko Alasna. 79. Iya, jadi kita sudah selesai kuisnya hari ini. Untuk materi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, terima kasih buat anak-anak yang sudah mau mendengarkan penjelasan guru. Iya, Bu. Nah, jangan lupa belajar, tetap terus semangat. Jangan lupa diambil kebaikan-kebaikan dari khalifah-khalifah pemimpin sebelumnya, tinggalkan yang buruk-buruk seperti itu. Sekian dari Ibu, banyak salah, Ibu mohon maaf. Nah, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.